أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku, di mana dalam kesempatan kali ini terselenggara atas kerjasama TV One bekerjasama dengan Sekolah Insan Cendekia Madani BSD sebagai wujud nyata dalam berdakwah, dalam bersama-sama berdakwah. Dan tentu saja dalam kesempatan kali ini kita menghadirkan guru-guru yang kita cintai yang alhamdulillah telah hadir bersama kita, Ustadz Abdul Samad dan Ustadz Dasaat Latif, yang akan mengangkat tema berkaitan dengan karakter hamba Allah yang terbaik. Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah yang terbaik. Banyak memang yang baik, tetapi ada yang paling baik di hadapan Allah. Itulah yang akan kita kupas dalam kesempatan kali ini. Dan tentu saja, insya Allah dalam segmentasi yang kelima nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tema kita. Dan inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan percaya pemirsa yang saya hormati, meskipun kita lagi dengar ceramah dan kita berada di masjid, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ini ada setan di tengah-tengah kita, bentuknya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Maka ibu-ibu simpan dulu HP-nya, kita dengar dulu ceramah ya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Apa? Makanya simpan itu HP-mu.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, banyak kesalahan berpikir kita tentang manusia yang baik. Ada orang yang berkata manusia yang baik itu yang kaya, yang punya aset miliaran. Ada juga yang berkata orang yang baik itu yang paling cakep atau paling cantik. Ada juga yang berkata yang paling banyak kekuasaan di tangannya. Ada juga yang berkata yang paling populer dan banyak fansnya. Macam-macam. Ternyata kaya, punya jabatan, populer, kemudian punya kekuasaan, terangkum dalam satu diri manusia yang bernama Fir'aun. Dia kaya, tinggi jabatannya, banyak pasukannya, populer. Tapi apa dia mulia? Dia hina di hadapan Allah dan hina di hadapan manusia. Mana buktinya hina di hadapan manusia? Tidak ada manusia yang senang sampai detik ini. Mana buktinya Ustaz? Sampai detik ini tidak ada orang yang cinta sama Fir'aun, yang senang sama Fir'aun. Tidak ada yang berkata, "Wih, kasih nama anakmu Fir'aun." Iya kan? Mana ada orang mau dikasih nama anaknya Fir'aun? Padahal Fir'aun kaya. Padahal Fir'aun penguasa. Raja di raja. Kemudian dia populer. Punya kekuasaan. Tapi satu kelemahannya yang membuat dia hina di hadapan Allah. Apa gerangan? Karena dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang kaya. Orang yang punya kuasa tak terbatas. Punya popularitas seluruh dunia mengenalnya. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Allah. Dan keyakinan kita umat Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya dia bukan manusia mulia. Jadi syarat untuk menjadi manusia mulia. Manusia yang baik. Syarat yang pertama. Dia percaya tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini dulu syaratnya. Karena kalau dia kaya saja, tapi tidak percaya kepada Allah, apa bedanya kita dengan Fir'aun? Dia cerdas saja, tapi tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kecerdasannya akan menyengsarakan manusia. Kaya, tidak percaya kepada Allah, maka dia kumpul-kumpul kekayaannya, investasi terus sampai diimpus. Ya, dia enggan berbagi, maka dia kena sindiran at-takazur. Berlomba-lomba memperkaya diri, enggan membayar zakat, enggan membantu sesamanya manusia. Dia punya ilmu, berlapis-lapis dia punya gelar, profesor, doktor. Lalu dia sombong. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu yang kita miliki? Kan ada orang banyak sekali ilmunya akhirnya sombong. Wa ma'utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Tinggi ilmumu, Allah marah, kasih pikun. Apa ibu? Ada obatnya pikun? Ada? Ada di kampung saya ibu. Banyak sekali gelarnya. Tapi begitu dekat pensiun mulai pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu, tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Langsung suaminya berkata dalam hati, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Jangan juga modus Pak, mentah-mentah sudah dengar begini. Ilmu kalau dia sombong, tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Populer. Kalau dia sombong, tidak beriman kepada Allah, popularitasnya akan menyiksa dia. Pernah baca kisahnya orang-orang populer ibu? Pernah? Lihat itu Ronaldo. Kenal Ronaldo ibu? Lionel Messi. Atau yang paling populer zaman ibu-ibu gadis, Michael Jackson. Ya toh? Menderita dia karena popularitasnya. Bahkan dia palsukan mukanya. Kemana-mana dia sembunyi. Kemana-mana dia lindungi identitasnya. Dia rahasiakan identitasnya. Kenapa? Karena dia tersiksa dengan popularitasnya. Tidak percaya? Tanya guru kita Ustadz Abdul Somad. Oh, menderita beliau Pak. Kadangkala pakai topi. Pakai masker, jaket, sembunyi-sembunyi datang.
Kenapa? Menderita kita dengan popularitas. Saya juga kadang-kala rasakan. Lagi makan, tiba Ustaz, selfie Ustaz. Orang lagi makan diminta selfie. Selfie Ustaz, ulangi Ustaz, kabur, ulang lagi Ustaz, kabur. Ya, Pak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pertama kalau mau mulia di sisi Allah, dia harus beriman kepada Allah. Bayangkan seandainya orang yang mulia itu, yang harus masuk surga hanya orang-orang yang muka parasnya cantik. Maka ibu-ibu saya yakin terlambat masuk surga. Nah ini ibu sudah keriput-keriput. Maka artis dululah yang cantik-cantik masuk surga. Iya toh. Kalau orang masuk surga karena bodinya bagus, tinggi, tegap. Maka saya paling terakhir. Kenapa ceper? Alhamdulillah. Kemuliaan itu bukan itu semata. Tapi kemuliaan itu kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Masih mau jelaskan tapi Ustadz Agung sudah berdiri. Tandanya sudahi Ustadz. Terima kasih. Menarik sekali apa yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi, tetapi yang jelas kita ingin mengetahui sesungguhnya lantas bagaimanakah karakter atau ciri-ciri orang yang disebut orang yang terbaik di hadapan Allah. Insya Allah kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini Damai Insaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Insaku yang mengangkat tema tentang ciri-ciri hamba Allah yang terbaik. Dan ciri berikutnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad adalah seorang hamba Allah yang dengan sungguh-sungguh berusaha menjauhi ancaman azab Allah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, yang sama kita hormati adalah guru kita semua yang selalu menunjukkan kita tentang jalan kebaikan dan jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Ustadz Dr. As'ad Latif. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman walladzina kafaru, orang yang kafir yang ingkar, wa kadzdzabu bi ayatina, mereka mengingkari mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka. Panaskah neraka itu? Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka terbakar, hancur, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Begitu dia mengelupas, terbakar, habis, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Lalu kemudian orang-orang yang melihat, menyaksikan azab itu berkata, Rabbana ya Rabb, Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan, teriakan, jerikan azab. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Kejamkan Allah? Sadiskah Allah? Begitu kejamkah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya? Maka dugaan manusia itu sudah dikatakan Allah, dibantah Allah dalam Al-Quran. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat aniaya walaupun sebesar biji sawi. Kenapa selalu biji sawi dijadikan sebagai contoh? Karena memang masa itu, itulah yang paling kecil. Mungkin hari ini molekul, tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas. Sekecil itu pun Allah tidak pernah berbuat aniaya. Sebesar ujung rambut, tidak pernah Allah berbuat zalim kepada hambanya. Lalu kenapa orang masuk neraka? Karena perbuatan orang itu sendiri. Maka siapa yang berbuat baik, sesungguhnya dia yang akan memetiknya. Siapa yang berbuat dosa, dia juga yang akan merasakan akibatnya. Maka di antara sifat ciri karakter orang yang menjadi mulia di hadapan Allah adalah dia senantiasa menjaga dirinya dari yang menyebabkan azab Allah itu turun kepada dirinya.
Kita sekarang sedang berada di simpang jalan. Pilihan kita dua. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha. Allah berikan jalan fujur. Allah berikan jalan untuk orang melihat dengan terang benderang bahwa ini salah. Wa taqwaha. Allah berikan jalan takwa. Ada jalan fujur, jalan dosa. Ada jalan takwa, jalan menjadi mulia. Sekarang sedang berada di simpang jalan. Lalu kemudian Allah kirimkan Nabi. Tapi sekarang tidak berada Nabi. Tidak ada Nabi lagi di tengah kita. Ada pewaris para Nabi, al-ulama, warathatul anbiya. Yang menjelaskan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini hitam, ini putih, ini bengkok, ini lurus. 17 kali kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Allah berikan telinga dengar baik-baik. Allah berikan mata pandang dengan benar. Allah berikan hati dan pikiran renungkan sejenak. Tapi dengan penuh kesadaran dia lakukan perbuatan dosa. Telinganya sudah mendengar, matanya sudah melihat, otaknya sudah berpikir, hatinya sudah merenung. Dengan penuh kesadaran dia lakukan perbuatan dosa. Dan ketika dosa itu sudah terjadi, dia salahkan Allah, dia salahkan Rabb, dia salahkan Tuhan. Kenapa sampai papa selingkuh? Salah pelakor mah. Padahal yang salah adalah dirimu sendiri. Engkau salahkan orang lain. Padahal saat itu engkau sedang berada pada dua hukuman. Yang pertama, karena kekeliruanmu tidak menggunakan akal pikiranmu. Lau kunna nasma'u, andai kami saat itu mau mendengar. Au na'qilu, andai kami mau berfikir sedetik saja, sejenak saja, sekejap saja. Ma kunna min ashabis sa'ir. Kami tidak akan mungkin menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka yang lain. Neraka sa'ir untuk mereka yang tidak mau berfikir. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Apa kata jawab mereka? Lam naku minal musallin. Karena kami tidak salat. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak peduli kepada orang miskin. Jadi kalau kita melihat ada iklan di Instagram, di Facebook, di grup-grup WhatsApp kita, ada sahabat kita ingin membangun masjid. Dia mengajak kita untuk memakmurkan, menyekolahkan anak fakir miskin, yatim dan du'afa. Sesungguhnya dia ingin menyelamatkan kita dari penghuni neraka. Masalakakum fi saqar. Saat ini manusia yang dalam keadaan terombang-ambing, dipukul ombak di tengah gelombang yang begitu karam akan mengancam. Kapal bahtera akan diisi oleh air. Air yang berada di tengah lautan tidak akan membahayakan kapal bahtera. Yang membahayakan adalah air yang meresap, menyusup, masuk ke dalam, bocor, itulah yang akan membuat kita tenggelam. Maka jangan sampai hati ini bocor sehingga masuk perbuatan maksiat. Maka orang-orang yang sabar tidak melakukan perbuatan dosa, padahal dia mampu untuk melakukannya. Orang itu disebut dengan sabir. Sabir dari kata sabara. Sabara artinya orang yang mampu menahan. Maka bulan Ramadan disebut dengan syahrus sabri, bulan menahan. Orang yang sabar selama ini dikatakan orang yang ketika diuji dengan sakit, sabar. Diuji dengan meninggal, sabar. Diuji dengan lapar, sabar. Itu sabar level paling bawah. Ada sabar yang lebih tinggi daripada itu. Apa dia? Sabar menahan diri dari zina padahal kesempatan terbuka. Sadar menahan diri untuk tidak korupsi padahal segala cara terbentang di depan mata. Sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat padahal selalu ada kesempatan. Orang-orang ini zaman dulu dikatakan sabar. Dia tidak melakukan perbuatan dosa. Rajulun, seorang laki-laki. Da'atshum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan. Zata mansibin, perempuan itu punya kedudukan jabatan tinggi. Wa jamalin, punya paras rupa yang cantik. Tapi dia menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Orang seperti ini dikatakan orang sabar. Hari ini kalau ada orang demikian, maka semua kawan, tetangga, sahabatnya yang akan berkata kepada dia, kau adalah orang yang bodoh. Kenapa tidak kau ambil kesempatan yang jarang-jarang dapat terjadi? Maka hari ini sesungguhnya kita sedang berada pada dua ujian. Pertama ujian hawa nafsu, yang kedua ujian orang-orang yang berada di sekeliling kita tidak mendukung untuk melawan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masih punya kekuatan hati karena pertolongan Allah, dibantu dengan doa ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Apapun yang terjadi, bisikan apapun yang datang, dia tetap tegak menghadang.
Itulah orang-orang yang istiqomah. Sebagaimana tegaknya Ustadz Agung, tanda waktu sudah habis. Terima kasih Yai atas pengertiannya. Dan baik pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz akan menjelaskan kembali salah satu ciri orang yang terbaik di hadapan Allah. Kita tahu bahwa Allah memang sengaja menciptakan perbedaan. Di antaranya adalah perbedaan rizki yang kita terima. Ada yang dilebihkan, dicukupkan, bahkan disempitkan. Ternyata orang yang paling bermanfaat dan yang paling baik di hadapan Allah adalah orang yang mampu berbagi dengan apa yang dianugerahkan kepada dirinya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa TV One teristimewa yang saya muliakan, Tuan Guru saya, Dr. Abdul Somad, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah tahu, kaya, jabatan bagus, popularitas, cakep, tapi kalau dia tidak percaya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sesungguhnya dia hina di hadapan Allah. Apakah berarti Islam tidak boleh kaya? Oh tidak, tidak berarti itu. Fir'aun ini menjadi hina di hadapan Allah. Selain dia tidak percaya kepada Allah, dia punya sifat tercela. Apa sifat tercela itu? Sombong. Allah membenci sifat sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang patut bersifat sombong. Yang disebut Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Kaya, di atas langit ada langit. Karenanya Allah tidak melarang kita menjadi kaya. Allah tidak melarang kita jadi pejabat. Allah tidak mengharamkan kita menjadi populer. Tapi yang Allah inginkan, yuk kaya deh. Kau jadi pejabat, kau jadi selebriti. Tapi ingat, jangan kau memiliki karakter sombong. Berarti yang baik, kaya, tawadu. Populer, tawadu. Jabatan tinggi, tawadu. Ibu tahu tawadu? Tahu? Bukan tahu warna duit. Tawadu itu lawan daripada sombong. Allah dalam hadits qudsi jelaskan ada 3 temannya setan di dunia. Temannya setan ibu. Satu di antaranya ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Kaya wajah yang cantik sombong, temannya setan. Tapi masih orang maklumi. Wajarlah dia sombong. Cakep, populer, banyak duitnya, tinggi jabatannya. Ya wajar, tapi temannya setan. Namun kalau ada yang tidak terkenal, pengangguran, jelek mukanya, bau mulutnya, busuk keteknya, sombong lagi. Kau bukan jadi temannya setan, tapi kau sudah jadi setan, silakan. Maka karakter yang baik itu tawadu, rendah hati, tidak menjadi yang sombong. Satu, tawadu. Yang kedua, karakter yang baik itu punya adab. Adab apa? Yang paling utama kita prioritaskan sekarang ini adalah adab-adab dalam rumah tangga. Adab istri kepada suami. Apa adabnya istri? Tutur katalah yang lembut. Datang suamimu, sambutlah dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Pak, saya dengar Bapak tadi dimarah di kantor. Ya wajarlah, Bapak hanya security. Wajar, masa Bapak security mau malahi Pak Tamsil? Nggak cocok lah. Kasih semangat seperti itu. Ya. Kemudian dia capek, duduk. Rangkullah dia sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang suami langsung. Bulan depan ku belikan kau cincin sayang. Ini tidak datang suaminya ditunjuk-tunjuk. Dari mana kau lagi dongok? Astagfirullah. Maka punya apa itu? Adab yang baik. Begitu juga suami. Menghormati istri. Tidak pernah kasar sama istri. Bapak-bapak masih ingat waktu menikah? Masih ingat? Atau mau ulang? Coba ketika menikah. Siapa yang kita jadikan gadai?
Siapa yang kita jaminkan? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sidikia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Karena Allah. Kita halalkan, kita ambil anak gadisnya orang. Sudah ada matanya, sudah ada telinganya, sudah lengkap semua, original. Lalu begitu sampai di rumah, kita sia-siakan amanah Allah, apa Allah tidak akan marah kepada kita. Maka suami yang baik, didik istri sebaik-baiknya. Jangan dimaki-maki. Cuma kitanya memang ini suami, kalau sama tetangga sopan. Assalamualaikum Bu. Dari mana Ibu? Itu sama istri tetangga. Giliran sama istrinya, memang kamu si hitam ini. Adab. Begitu juga yang paling prioritas kita ajarkan sekarang ini, adab-adab anak-anak kepada orang tua. Bayangkan anak-anak kita sekarang Pak, dijualkan sawah di kampung, dijualkan warisan di kampung, kirim ke Saudi sekolah, kirim ke Timur Tengah sekolah, kirim ke Eropa sekolah. Pulang sekolah, dia kafir-kafirkan orang tuanya. Tahu apa Bapak? Kau yang tahu apa? Coba, ini adab penting. Diajarkan adab-adab dalam rumah tangga. Kita cemas kalau anak kita tidak tahu baca Latin. Tapi kita lebih cemas kalau anak-anak kita tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya. Adab. Setelah beriman kepada Allah, lalu tanamkan kepadanya untuk tawadu. Lalu yang berikutnya ajarkan adab-adab. Dan yang berikutnya ajarkan kepada kita, kepada anak-anak kita, bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Hitam jidat gara-gara sholat. Tahajud tiap malam. Tadarus tiap hari. Sikirnya mantap. Tapi semua orang dia musuhi bukanlah orang mulia di sisi Allah. Karena juga orang begitu Pak. Rajin berjamaah. Tadarus tiap hari. Tapi depan rumahnya musuhan gara-gara parkir. Samping rumahnya musuhan gara-gara binatang ternaknya. Samping kirinya musuhan gara-gara bunga janda bolong. Apa? Cocok itu Bu? Hah? Janda kembang atau janda bolong? Terancam ibu-ibu. Yang di belakang musuhnya gara-gara apa? Got. Apa orang baik seperti ini? Semua musuhnya dimusuhi. Semua tetangganya dimusuhi. Bukan orang mulia. Dia baik hubungannya kepada Allah, tapi hubungan sosialnya rusak. Ingat, Nabi pernah ancam. Atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, puasa, Senin Kamisnya lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta, zakat fitrah dia keluarkan. Mungkin yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul. Wah sudah haji bahkan tiap bulan pergi umroh. Kalau begitu siapa? Kata Nabi, yang bangkrut di akhirat kelak, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Nah sekarang kalau kita lihat, apa yang biasa memutuskan tali persaudaraan? Apa? Apa biasa? 1, pilkada, pilcaleg, pilpres, cebong kampret. Sampai sekarang belum rujuk. Padahal Pak Jokowi sama Prabowo sudah satu panggung. Sudah, pilpres sudah berlalu, pilcaleg sudah berlalu. Ayo, mari kembali kita rapatkan. Karena yang terbaik bukanlah yang sekedar bagus ibadahnya kepada Allah, tapi kepada sesama manusia diburuk. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jadilah yang paling manfaat. Kalau kita hanya mampu bermanfaat dengan berbagi ilmu, bagilah ilmu. Kalaupun tidak bisa berbagi ilmu, bagilah dengan harta. Harta pun tidak punya, maka berbagi dengan cara apa? Jangan mengganggu orang lain yang kita tidak mampu membahagiakannya dengan harta. Semoga ada manfaat. Demikian, kembalikan kepada Agung Isul Haq. Baik, terima kasih Ustadz dan pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Abdul Somad akan menjelaskan salah satu lagi ciri-ciri orang yang terbaik di hadapan Allah adalah dia yang selalu berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Setelah manusia itu mampu memilih
Tapi jangan lupa, yusbihu mu'minan, berapa banyak orang yang pada waktu paginya beriman, full imannya kepada Allah. Wa yumsi kafiran, petangnya dia bisa menjadi kafir. Setelah engkau mampu memilih antara dua jalan, antara jalan fujur dengan jalan takwa, jangan angkuh, jangan sombong, jangan takbur. Kenapa? Karena boleh jadi bisikan-bisikan begitu kuat. Karena dia yang datang. La'atiyannahum min baini aidihim, dia sudah berjanji, bersumpah di hadapan Allah, aku akan datangi hamba-hamba Allah itu dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Ihdinas siratal mustaqim, jalan itu lurus, tapi kemudian dia bengkokkan. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, akan kubengkokkan jalanmu yang lurus itu ya Allah. La ughwiyannahum, aku akan sesatkan mereka ya Allah. Wa la udillannahum, aku akan bengkokkan, aku akan goda, akan aku sesatkan. Yang tampak hak ternyata batil, yang tampak batil ternyata hak. Orang-orang yang diterangi Allah hatinya dengan cahaya iman, itu saja yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka serigala akan senantiasa mengawasi segerombolan kambing yang menyeberang. Dia akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, al-ghanam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka Nabi berpesan, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan sampai kamu memisahkan diri dari jamaah. Kenapa acara kita begitu meriah, indah? Sesungguhnya di balik acara yang indah ada kameramen, ada lighting, ada editing, ada proses yang begitu panjang. Tapi yang tampil ke depan nampaknya guru kita, Dr. Das'ad Latif Al-Mukarram, Ustaz. Yang nampak di hadapan kita, Ustaz Abdul Somad. Tapi sebenarnya di balik ini adalah sebuah kelompok manusia yang dikenal dalam bahasa agama Islam jamaah. Apapun nama jamaahnya, selama dia masih berpegang kepada sunnah, maka disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlul bid'ah wal furqah. Orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ketika dia silap, ketika dia tersalah, ketika dia terkeliru, salah memilih jalan, ada orang lain yang menegur dan meluruskan. Watawasau bil haq, saling menasehati, saling memberikan saran, memberikan tegur sapa. Watawasau bis sabr, saling memberikan saran, nasihat, kontribusi pemikiran dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Kurang hebat apa Nabi Musa alaihissalam? Dengan tongkatnya dia pukulkan, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dengan tongkatnya dia lemparkan, fa idza hiya hayyatun tas'a, maka keluar ular besar memakan tali temali tukang sihir yang nampaknya seperti ular-ular kecil. Habis. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak sombong. Dia tetap meminta kepada Allah, waj'al li waziran min ahli, beri aku seorang penolong, Harun akhi, saudaraku Harun alaihissalam. Nabi Musa yang gagah perkasa, ada satu batu besar yang menyumbat sumur sehingga tidak ada 30 orang yang berada di kabilah itu tidak bisa membuka sumur tersebut. Nabi Musa sendiri dengan gagah perkasanya mendorong batu itu bisa terbuka. Secara fisik tenaga Nabi Musa kekar, besar, tegap, gagah perkasa. Nabi Musa secara keimanan luar biasa juga. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia tetap ditolong saudaranya bernama Nabi Harun alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa sebenarnya bisa saja menolong agama Allah ini sendiri. Tapi kemudian apa yang dilakukan Nabi Isa? Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya hawariyin. Man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Murid-muridnya menjawab, nahnu ansarullah. Kami yang akan menolong engkau wahai Isa untuk menegakkan agama Allah. Padahal Nabi Isa alaihissalam yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, bisa menyembuhkan orang yang buta, yang penyakit kusta, yang lumpuh, bahkan menghidupkan orang mati. Wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi tetap dia berkata, siapakah yang bisa menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Kaunain, pemimpin segala alam semesta, Tsaqalain,
manusia dan jin, semua makhluk yang ada melata di atas muka bumi Allah, semuanya bersimpuh sujud kepada Allah, dan Allah ciptakan alam semesta karena Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap ditolong oleh Al-Muhajirun, sahabat yang datang dari Makkah, Al-Ansar, sahabat yang ada di Madinah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, Hafsah. Ini semua adalah orang-orang yang menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang hari ini berkata, karena saya masjid itu tegak berdiri, karena aku jamaah ini ditolong Allah, maka sesungguhnya dia bukanlah mencontoh akhlak perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum itu. Karena kita disuruh berjamaah. Ada ketua masjid, ada sekretaris, ada bendahara, ada komisi dakwah, ada bagian yang mengatur. Bahkan masjid itu sendiri pun ada idarah, ada riayah, ada imarah. Ini semua adalah menunjukkan bahwa kita berjamaah. Inna khalaqnakum min zakarin. Kami ciptakan kamu dari laki-laki. Wa unsa, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka macam. Waqtilafu alwanikum, macam-macam warna kulit kamu. Wa alsinatikum, bahasa yang dipakai. Tapi sesungguhnya manusia bisa bersama kalau dia merendahkan dirinya, kalau dia tahu asal usulnya, kalau dia sadar bahwa dia ajib, heran, amat sangat mengherankan manusia ini. Kemarin dia sperma, maaf, esok pagi dia akan menjadi santapan cacing tanah, dia hanyalah calon-calon bangkai. Tapi hari ini sombong dan angkuhnya luar biasa. Kenapa kita bisa bersama? Kalau kita sadar bahwa kita berasal dari tempat yang sama dan kita sedang berada di tempat yang sama dan kita akan pergi menuju tempat yang sama. Yang membedakan kita adalah Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat ada garis start bernama hidup, ada garis finish bernama mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Ketika kita mampu menyadari dari mana kita datang, di mana kita sedang berada, kemana kita akan pergi, berapa lama kita di sini, apa amal yang kita siapkan, dan kita mesti berjamaah. Kurang hebat apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tetap ditolong oleh para sahabat. Meninggal Nabi, naik Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi SAW meninggal, maka Umar bin Khattab mendengar berita meninggalnya Nabi, dia cabut pedangnya. Tapi kemudian ada yang memberikan, mengingatkan tentang ayat wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad hanya seorang rasul. Tegak Abu Bakar berdiri membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, rasul-rasul yang lalu sudah datang dan meninggal. Nabi Muhammad pun meninggal. Ada yang datang tegak mengingatkan kita karena kita lupa. Sebagaimana tegaknya Ustadz Agung mengingatkan bahwa waktu sudah selesai. Terima kasih Ustadz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah untuk melengkapi tema bahasan kita tentang ciri-ciri orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang dicintai Allah, insya Allah kita akan lengkapi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan Alhamdulillah dalam kesempatan episode kali ini kita bekerja sama dengan Sekolah Insan Cendekia Madani BSD sebagai bentuk support kegiatan untuk berdakwah bersama-sama. Baik, kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan. Yang pertama adalah kepada Ustadz Dasaat Latif. Ini pertanyaan menarik sekali. Ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja dalam beribadah, tetapi sangat dermawan dalam berbagi hartanya. Nah, apakah ini termasuk bentuk kesalehan seseorang? Soleh itu ada dua cara, solehnya kepada Allah dan soleh secara sosial. Ini tadi pertanyaannya, ada orang ibadahnya tidak terlalu banyak. Maksudnya tetap dia sholat, tetap dia ngaji, ya tidak banyak lah. Tetapi hebatnya setiap ada hartanya selalu dinikmati orang baik, selalu dinikmati tetangganya. Inilah yang disebut soleh secara sosial. Tentu ini orang baik. Ada orang kaya tapi tidak senang berbagi. Bukanlah dia orang baik di sisi Allah, karena harta tersebut ada bagian-bagian yang menjadi milik dari fakir miskin. Ya. Yang lebih sial, ya, dia tidak baik agamanya, dia tidak kaya pula,
Suka ngambil barangnya pula orang. Inilah yang paling sial. Inilah tujuannya hadir dakwah. Damai Indonesiaku, supaya apa? Kita diberi informasi bahwa yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Yang paling jelek adalah yang paling banyak mengganggu orang lain. Memberikan keburukan orang lain. Jadi artinya bisa ditegaskan semua orang itu berpotensi untuk melakukan kesalehan, baik dengan hartanya, dengan ilmunya, seperti itu Ustaz ya. Saya selalu contohkan begini, ada pembangunan masjid. Ya silakan ambil bagian-bagian di situ menjadi yang terbaik. Yang punya harta silakan sumbang semen dan seterusnya. Yang punya jabatan mudahkan birokrasi. Ibu-ibu ngirim kue sudah bandang-bandang saja. Apakah kalau di Jakarta ini bandang-bandang? Ya, ayah itu. Ya kirimlah untuk ya anak muda yang punya ahli menggambar, ya berpartisipasilah dengan menyumbangkan gambarmu. Yang tidak punya keahlian jabatan, tidak punya keahlian kekayaan, tidak punya keahlian menggambar, tapi dia punya tenaga, bantulah dengan tenagamu. Dan tidak punya semuanya, bantu dengan apa? Kau diam-diam. Tidak punya duit, tidak punya tenaga, tidak punya ilmu. Ya sudah, bantunya diam, jangan banyak bicara. Bantu dengan doa Ustaz. Nah, ada juga tidak pernah nyumbang, tidak pernah datang jamaah. Ya sudah, diam. Bantuan kita adalah tidak terlalu banyak mengkritik. Tapi alhamdulillah pemerintah sekarang minta dikritik. Itu nanti di episode selanjutnya Ustaz. Baik, kepada Ustadz Somad berkaitan dengan ciri-ciri orang yang soleh. Nah ini ada kaitannya dengan istilah wali. Mohon dijelaskan, bagaimanakah mengetahui ciri kewalian seseorang, sedangkan dalam sebuah ayat dijelaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui kewalian seseorang. Ustadz Somad. Siapakah wali Allah? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah. Kalau satu wali, kalau jama' awliya. Wali-wali Allah itu sifatnya dua. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak ada rasa sedih. Apa beda takut dengan sedih? Takut itu masa lalu. Takut itu masa akan datang, sedangkan sedih itu masa lalu. Terlampau sedih terhadap masa lalu dan terlampau takut, khawatir, cemas terhadap masa akan datang, inilah penyakit manusia modern. Habiskan takutmu kepada Allah sehingga tidak tersisa lagi takut kepada makhluk Allah. Bahwa yang masa lalu, kata Nabi SAW, katakan qaddar Allah, bahwa itu takdir Allah. Kau sudah berusaha, berikhtiar, tapi terjadi juga sesuatu yang di luar kehendak rencanamu, maka sesungguhnya, tapi ingat bahwa dosa mesti disesali. Menyesal terhadap dosa adalah salah satu dari rukun taubat. Taubat itu rukunnya 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal terhadap perbuatan masa lalu. Wal iqraru bil lisani, diungkapkan dengan lidah, astaghfirullah, perbanyak. Wal amalu bil arkani, di anggota tubuh beramal, dari mulai tegak, rukuk, sujud, tahan puasa, tenggorokan, sampai memberikan harta semua. Lalu kemudian al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali. Jadi kalau ada orang mengenang masa lalu karena takut, khawatir, terjerumus dalam dosa, maka dia masih tergolong wali Allah. Ada satu kaedah, siapa yang tahu bahwa ini wali Allah? La ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang tahu bahwa orang itu wali, kecuali wali juga. Jadi kalau ada orang nanti mengatakan, itu menurut saya Dr. Das'ad Latif itu wali itu. Betul? Wali murid atau wali kelas? Wali nikah. Wali nikah. Wallahu a'lam bishawab. Lebih pas itu wali nikah Ustaz ya. Baik, kembali ke Ustaz Das'ad Latif. Ini pertanyaan menarik sekali Ustaz. Dalam era digital yang memudahkan orang untuk berbuat apapun, termasuk menjadi sosok yang kelihatan saleh di media sosial, menyulap dirinya menjadi ustadz, padahal secara sanad ilmu tidak ada. Nah ini mohon tanggapan dengan fenomena yang kita saksikan sampai saat ini Ustadz. Barangkali itu yang disebut pencitraan. Ya? Betul, betul. Nah, ini banyak biasa perilaku, buka dulu. Buka dulu Ustadz, biar jelas Ustadz. Nah, itu mungkin yang disebut pencitraan. Dan biasanya ini banyak di politisi. Coba lihat ibu-ibu politisi kalau mau dipilih kan, pilcaleg, pilkada, tiba-tiba penampilannya kalah Ustadz Das'ad. Pakai gamis, pakai serban, keluar masuk masjid, bahkan ditulis di situ, siap jungkir balik untuk rakyat. Kepalanya dibawa, pret. Ada juga yang begitu. Nah itu pencitraan. Nah sekarang bagaimana cara mengetahui dia pencitraan atau tidak?
Gunakan apa? Bisa kita tanya tetangganya, bisa kita tanya teman-temannya, bisa kita lihat perilaku sehari-harinya. Jangan sampai kita tertipu oleh penampilan di media massa. Nah, gunakan media massa dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu ini saya lihat ibu-ibu kan luar biasa, rajin berdoa kan. Manfaatnya media massa ibu-ibu kan rajin berdoa. Sedikit-sedikit berdoa, ya Allah lindungi suamiku, ya Allah berkahi penghasilannya. Tapi di status, sibuk betul Tuhan membaca statusnya. Ya, jadi gunakan media massa ini untuk menyebarkan kebaikan. Ya, seperti yang dikatakan guru kita Ustadz Abdul Somad, ambil bagian-bagian dalam menyebarkan benih-benih kebenaran. Adik-adik remaja, ya, ada saya lihat dakwah-dakwahnya Ustadz Abdul Somad, dakwah-dakwah saya, kreativisasi anak-anak dia bentuk dalam animasi. Sehingga segmennya anak-anak yang senang Ipin Upin. Ya kan? Ada juga yang membuat lebih kreasi lagi, ya, dengan menampilkan yang lebih menarik buat ibu-ibu. Nah, itu semua kita manfaatkan media sosial ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi Ustadz mungkin bisa dijelaskan lagi dalam konteks tertentu memang kita membutuhkan yang disebut dengan pencitraan. Artinya agar kita dikenal. Seperti itu Ustadz. Jadi kita mungkin tidak boleh sama sekali sinis terhadap masalah pencitraan. Ya. Ustadz. Sebenarnya citra itu baik. Makna terpenting citra itu, makna hakikatnya citra itu adalah membentuk nama baik. Cuma disalahgunakan oleh politisi. Pencitraan itu sudah identik dengan kemunafikan. Baik di depan publik, baik di media massa, baik ketika orang banyak, tapi sejatinya hakikat sehari-harinya tidak seperti itu. Orang munafik itu keras ancaman Allah, innal munafikina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka ditempati. Auzubillah min zalim. Semoga Allah melindungi bangsa kita dari politisi-politisi pencitraan. Baik, kembali ke Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan penjelasan bahwa Allah memberikan dua pilihan kepada manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi yang jelas ketika manusia berhasil melakukan pilihan yang terbaik, bukankah itu adalah karena kekuatan Allah dan izin Allah? Atau memang dari dirinya sendiri yang berusaha untuk mewujudkan kebaikan itu, Ustadz? Wa nafsi wa ma sawwaha, demi penciptaan manusia, demi jiwa dan penciptaan manusia. Fa'alhamaha fujuraha, lalu kemudian Allah berikan jalan fujur, wa taqwaha, Allah berikan jalan taqwa. Tapi kemudian ayat berikutnya, qad aflaha, beruntunglah orang man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, mensucikan dirinya, sehingga setelah dia sucikan dirinya, dia kalahkan hawa nafsunya, dia kalahkan bisikan setan, akhirnya dia menang dan dia pilih jalan yang benar. Qad khaba man dassaha, rugi dan sia-sialah orang yang mengotori dirinya, dia perturutkan bisikan hawa nafsunya, dia perturutkan ajakan setan, lalu kemudian dia ikuti jalan yang ke kiri. Nah, adakah kuasa, daya, upaya, kekuatan selain daripada kekuatan Allah? 3 kali kita ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat yang paling mulia ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ketika kau merasa aku sudah beramal soleh, aku sudah sholat, aku sudah sedekah, aku sudah infak, aku sudah beramal soleh, lalu terasa bahwa dirimu besar, wallahu akbar, katakan Allah maha besar. Ketika kau katakan ini karena aku, ini karena tenagaku, maka katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka ketika orang beriman selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia tidak katakan alhamdulillah aku sudah sholat tahajud 100 rakaat, tapi dia katakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mungkin sholatku tadi kurang rukun syarat wajib sunatnya, mungkin kurang khusyuknya, mungkin kurang tasbih tahmid takbirnya, mungkin kurang merendahkan diri kepada Allah. Kita senantiasa merasa bahwa diri kita ini banyak dosa. Wallahu a'lam.
Nah, mungkin bisa dijelaskan lantas bagaimanakah kita bisa mampu membedakan antara bisikan setan yang seakan-akan baik. Ini terutama para pelaku tarekoh atau sufi seperti itu. Ketika dia melakukan kebaikan, alhamdulillah ini adalah kebaikan dari saya. Lantas bagaimana kita orang-orang awam bisa membedakan antara bisikan setan dan petunjuk? Ustaz? Bagaimana kita bisa membedakan ini datang dari setan atau ini datang dari malaikat? Apakah ini karomah datang dari Allah kepada wali Allah atau ini istidraj hanya permainan setan? Maka timbangan standarnya adalah syariat. Maka orang tasawuf hakikat tidak boleh meninggalkan syariat. Ada kaedahnya. Al-haqiqatu bila syari'atin batilah wa syari'atu bila haqiqatin atilah. Syariat tanpa hakikat batil, hakikat tanpa syariat hampa, tidak ada nilainya. Oleh sebab itu standarnya adalah syariat. Syariat itu apa? Standar. Kita sepakat di seluruh dunia bahwa yang namanya 1 meter itu standarnya adalah 100 cm. Siapapun yang membawa tongkat kemari panjangnya 99,9 cm maka dia bukan 1 meter. Jadi kalau standar ini kita rusak maka hancurlah semuanya. Maka kita bisa baca kitab-kitab para ulama tasawuf awail yang pertama-pertama dulu. Di antaranya Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ada seorang wali Allah membawa murid-muridnya. Mari kita temui ada seorang wali Allah di sana. Kita bersilaturahim mengambil barokah dari dia. Begitu mereka menemui wali Allah itu sedang berada dalam masjid. Lalu kemudian wali Allah itu yang dikatakan wali Allah itu meludah dia di dalam masjid. Tuh. Maka wali Allah yang tadi membawa muridnya mengatakan, mari kita pulang. Kenapa Tuan Guru? Bukankah ini wali Allah? Ini bukan wali Allah, ini wali setan. Kenapa? Karena dia meludah di dalam masjid. Karena perbuatannya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya boleh sama, yang diterima boleh sama, tapi lihat efeknya. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, masih dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan tiba-tiba kau dengar daun-daun kayu mengucapkan salam. Kau dengar burung-burung mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alayka ya Uwas. Assalamu alayka, selamat untukmu hai Ustaz Abdul Somad. Apakah itu karamah dari Allah atau itu istidraj permainan makr, tipu daya setan? Bagaimana kita membedakannya? Kalau ketika mendengar salam dari pokok kayu dan burung-burung itu datang rasa takutmu kepada Allah, datang rasa cemasmu, jangan-jangan ini ujian Allah, maka sesungguhnya itu adalah Allah ingin memperlihatkan bahwa makhluk-makhluknya bertasbih, maka datang rasa takutmu dalam hati. Tapi ketika mendengar itu datang takjubmu kepada dirimu, dan datang merasa, akulah wali Allah. Lihatlah pohon kayu dan burung mengucapkan salam kepadaku. Maka sesungguhnya engkau sedang tertipu dengan tipu daya setan. Wallahu a'lam. Luar biasa sekali. Baik, pertanyaan yang terakhir. Kembali ke Ustadz Dazat Latif. Ada tambahan lagi? Oke. Oke, yang terakhir ini Ustadz, waktunya sangat singkat. Watak tenang, sabar, lemah lembut, apakah hasil daripada tazkiyatun nafs atau memang adalah bakat dari Allah yang telah diberikan Allah tentang watak ini? Saya kira memang kita sepakat bahwa seluruh manusia itu diciptakan dalam keadaan suci. Ya, tapi proses ini harus ditemukan. Setelah kita dewasa dan balik, sama-sama sumbernya kita suci sebelum balik. Tapi fakta menunjukkan kemudian ada yang jadi rampok, ada yang jadi ustadz. Nah, ini Allah berikan kewenangan kepada kita untuk mencari jalan itu. Dan untuk mencari jalan itu menjadi tenang, menjadi sabar, pengasih. Nah, caranya adalah jalur agama. Karena jalur agama ini salah satu diantaranya adalah dakwah. Saya selalu mengistilahkan dakwah dengan hati ini, dengan kebaikan jiwa kita ini ibarat handphone dengan cas. Ibu-ibu punya handphone? Kalau handphone dipakai terus Bu, kenapa? Kalau lowbat diapain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Enggak kan? Nah, halo, tapi sudah mati. Orang gila. Ya, begitu juga perjalanan hidup kita ini, kita lihat dunia hampir semua dunia. Lihat TV dunia, lihat istrinya orang cantik dunia, lihat mobilnya orang mewah dunia. Dunia terus. Lalu kapan ngecasnya? Ngecasnya inilah dakwah, damai Indonesiaku. Kalau sudah dengar dakwah seperti ini lalu ada perbaikan, alhamdulillah berarti kita dapat hidayah. Tapi kalau sudah dengar dakwah apa dia kata? Apa? Nggak usah itu dengar ceramah terus neraka kayak dia dari neraka saja. Nggak usah kau panggil itu Ustadz Dasat, 4 dia bahas saya terus dia kena.
Ini udah mati hatinya orang seperti ini. Maka beruntung kalau selesai dengar dakwah seperti ini, ada perbaharuan, ada ketenangan jiwa kita peroleh, berarti dakwah yang kita hadiri ada manfaat dan faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Dasat Latif dan Ustadz Abdul Somad yang telah memberikan ilmu dalam kesempatan kali ini. Insya Allah sesaat lagi kita akan kembali dalam segmentasi doa bersama. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika nabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami hamba-hambamu yang mendengarkan ucapan yang baik, nasihat yang baik, tausiah yang baik, lalu berubahnya menjadi amal-amal yang baik. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami hamba-hambamu yang ikhlas beramal hanya karena Engkau semata ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang-orang yang bertaubat atas silap salah dosa kami. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man hadarana, semua yang hadir bersama kami yang tak dapat hadir karena udzur syar'i. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Engkau takdirkan kami masih hidup esok hari, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Kau takdirkan kami mati saat ini, maka jadikan kematian itu membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri kami negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkan kami di tempat yang penuh keberkahan. Engkaulah sebaik-baik penempat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkau sebaik-baik penolong, tolong kami ya Allah. Wa anta khairun nasirin. Warhamna wa anta arhamur rahimin. Rahmati kami, rahmati negeri kami. Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Qur'an wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, mulut kami, lidah kami basah berzikir menyebutmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.